Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyaman Damya Santa Kusuma dengan NIM 2513041020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PPT dari apa yang sudah saya jawab di UTS kemarin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Jadi yang pertama itu kita membahas tentang peran kontrak kuliah. Jadi menurut saya, karena di era modern ini, kita harus memperkuat nilai moral yang mulai pudar di masa kini. Artinya, peran kontrak kuliah itu sangat penting bagi kita karena seperti yang saya katakan tadi, nilai moral yang sudah mulai pudar di masa kini. Selain itu, kontrak kuliah juga membantu mengembangkan kesadaran spiritual dan juga tanggung jawab moral karena dua hal yang tadi saya sebutkan sangat ditekankan pada perkuliahan agama Hindu. Selanjutnya, soal selanjutnya ada penerapan Brahma Widya. Di sini ada beberapa cara untuk menerapkan ajaran Brahma Widya, di antaranya laksanakan meditasi harian. Misalnya itu seperti Astanga Yoga atau sekedar bermeditasi selama 5 menit di pagi hari. Yang kedua itu ada mempraktikkan dharma sosial dengan menerapkan empati pada budaya dan sosial. Dan yang ketiga ada memberikan pendidikan komunitas dengan cara mengajar secara online. Jadi pendidikan komunitas ini kita masuk ke cara berbagi ilmu. Karena Brahma Widya itu kita adalah sebuah jalan jalan pengetahuan. Yang keempat ada melakukan ritual sederhana seperti misalnya doa sebelum tidur atau doa sebelum makan seperti itu. Lalu hakikat manusia dan peran Pancasila ini adalah soal yang ketiga. Jadi hakikat manusia dalam Hindu itu adalah kesatuan antara badan jasmani atau stula sarira dan badan halus atau atman yang merupakan petikan Brahman. Jadi hakikat manusia Hindu itu dia itu merupakan penggabungan daripada bagian kasar dan juga atman seperti itu. Adapun peran Pancasila bagi orang yang kehilangan arah adalah memberinya tujuan, tanggung jawab, moral, dan motivasi untuk menuju kesatuan dengan Brahman. Dengan kata lain, Strada itu, Pancasila itu menuntun kita untuk kembali ke moksa atau kedamaian yang paling tinggi. Baik, soal selanjutnya ada tentang catur marga dan tempat suci. Nah, tempat suci di mana kaitan jalan perjalanan masyarakat dengan pekerjaan mereka adalah sebagai berikut. Yang di soal itu ada empat, kalau nggak salah, ada petani, pedagang, guru, dan seniman. Jadi menurut saya, petani itu melambangkan karma yoga karena dia bekerja tanpa pamrih eh, dalam bertani. Kedua itu ada pedagang. Dia juga melambangkan karma yoga karena dia tanpa pamrih itu membantu ekonomi desa. Terus kalau guru itu, menurut saya itu mewakili jnana yoga karena seperti yang saya katakan tadi, karena beliau itu membagikan pengetahuan, jadinya lebih ke jalan pengetahuan jadinya seperti itu. Lalu yang terakhir ada seniman yang menganut bhakti yoga atau jalan pengabdian karena menciptakan karya yang mengutarakan untuk cinta terhadap Tuhan. Misalnya saja dia itu membuat tari-tarian kreasi untuk menyembah Tuhan ataupun mungkin menciptakan lagu-lagu rohani seperti itu. Nah, selanjutnya Pura itu menjadi pusat persatuan komunitas karena di sini orang yang tadi saya sebutkan dengan jalan yang sudah berbeda-beda itu di sini bisa bersatu untuk melakukan ritual niatnya. Dan di sini itu semua itu posisinya sama, jadi tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, dan lain-lain, dan sebagainya. Selanjutnya ada Astanga Yoga dan Pranayama. Nah, Astanga Yoga ini fungsinya itu bermanfaat dalam menguatkan kaki, meningkatkan keseimbangan, dan mengimprove postur tubuh. Hal ini juga meningkatkan kesadaran harmoni antara tubuh dan jiwa. Pranayama di lain sisi membantu sirkulasi udara sehingga bisa menghilangkan rasa cemas karena napas yang tidak beraturan. Dengan ini, Surya Namaskar dapat menjadi latihan spiritual yang lengkap karena menggabungkan aktivitas fisik dan mantra batin. Jadi dia ini sudah lengkap karena sudah mengandung kedua tersebut. Selanjutnya kita bahas Gayatri Sadhana dan Kitab Suci. Jadi, Gayatri Mantra adalah, atau Gayatri Sadhana adalah doa universal yang memuja Tuhan sebagai cahaya atas sawita dan mohon pencerahan akal budi. Hal ini mempertajam kecerdasan spiritual yaitu akal, budi, dan nurani, serta kesucian batin, karena berfungsi sebagai penyucian batin dan mengusir kegelapan. Next, ada Awatara dan orang suci. Hubungannya ini apa sih? Jadi, konsep Awatara itu adalah
inkarnasi atau perwujudan Tuhan yang turun ke dunia fana. Sedangkan orang suci itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memberikan ajaran agama seperti itu. Jadi hubungan antara Awatara dan orang suci ini adalah menjaga dharma. Yang satu lewat pengajaran, yang satu lewat tindakan. Itu Awataranya itu lewat tindakan, orang sucinya itu biasanya lewat pengajaran. Selanjutnya ada hakikat manusia dan spiritualitas. Di sini disebutkan bagaimana sih etika modern itu menanggapi transformasi. Jadi dalam konteks etika modern, transformasi itu mau empati bagi yang mendalaminya atau yang sudah mempelajarinya. Hal ini sejalan dengan arti dari transformasi yaitu kamu adalah aku adalah kamu. Jadi orang yang mendalami transformasi ini akan memiliki empati terhadap sesamanya karena dia itu berpikir kalau karena dia itu eh, berpikir kalau aku adalah dia, dia adalah aku. Jadi apapun yang kita lakukan kepada orang lain itu sama saja dengan cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Seperti itu. Lalu untuk dua soal terakhir, ada catur yoga dan karma yoga. Jadi di sini ditanyakan, karma yoga itu apa sih dalam catur yoga? Jadi karma yoga itu adalah jalan spiritual melalui perbuatan dengan prinsip utama melepaskan ikatan terhadap hasil. Jadi di sini cara harfiah, cara artian ini bisa berarti kita itu sudah berbuat secara ikhlas seperti itu. Jalan spiritual itu misalnya kita mengikhlaskan apa yang tidak bisa kita gapai ataupun kita mengikhlaskan tentang masa lalu kita seperti itu. Intinya prinsip utamanya itu ikhlas dan tidak menuntut hasil. Kamu membantu seseorang, kamu tidak menuntut hasil aja udah masuk ke karma yoga. Itu. Selanjutnya yang terakhir ada integrasi ajaran Hindu dalam kehidupan modern. Apa sih penerapan-penerapan ajaran Hindu itu di kehidupan modern ini? Inilah contohnya. Pancasrada, yaitu memberi iman yang kokoh, penerapannya atau fungsinya. Apa memberi iman yang kokoh? Karena Pancasrada itu sekali lagi membuat kita mempunyai tujuan hidup, yaitu moksa. Serta catur yoga atau karma yoga itu mengajarkan etika dalam bekerja tulus. Ya, intinya kita itu ikhlas sebagai orang. Lalu ada Astanga Yoga yang memberi disiplin dan keseimbangan jasmani rohani. Jadi kita itu kehidupan jasmani dan kehidupan rohani kita akan seimbang. Jadi misalnya olahraga masuk ke dalam aktivitas jasmani seperti Surya Namaskar tadi, olahraganya itu masuk dalam aktivitas fisik. Lalu rohaninya itu mantra batin yang tadi itu. Jadi keduanya seimbang dan keduanya capai kedamaian. Lalu yang terakhir itu Gayatri Sadana, yaitu hal ini bisa menambah kecerdasan spiritual dalam memilah informasi. Jadi diharapkan dengan doa tersebut kita senantiasa diberikan kecerdasan dalam hal spiritual maupun dalam memilih informasi yang telah beredar di dunia modern ini. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan melalui PPT saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, baik dosen mampu saya sendiri. Saya ucapkan Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.